السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Lanjutan kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'd turuqil Madinah wa huwa junubun qala fankanastu minhu fadhhabtu faghtasaltu thumma ji'tu faqala ayna kunta ya Aba Hurairah qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah faqala subhanallah innal mu'min la yanjus. Ini hadis dalam Umdatul Ahkam dengan nomor yang ke-29 atau hadis yang dengan nomor 28. Babul janabah, babu al-janabah atau babul ghusl min al-janabah, bab mandi dari junub. Al-janabah ikhwah dalam bahasa Arab maksudnya kalimat dallah ala ma'na al-bu'd, kalimat yang menunjukkan makna jauh. Jadi makna janabah itu jauh. Dari itu dalam Al-Quranul Karim disebutkan kalimat junub dalam surat An-Nisa ayat 36, wal jaril junub, wal jaril junub, dan tetangga yang junub. An-Nisa ayat 36. Al-jar artinya tetangga, al-junub yang junub. Junub di situ maksudnya yang jauh, bukan tetangga yang junub karena berhubungan badan. Ayat ini menunjukkan makna dari kata janabah itu. Dalam bahasa Arab, kalimat janabah digunakan maknanya adalah jauh, sesuatu yang jauh. Hubungannya dengan fikih kemudian janabah itu, sehingga dikatakan orang yang mengandung hadas besar dengan kata junub karena dia tidak dibolehkan mendekat ke masjid. Dari itu dikatakan junub, jauh-jauh dari masjid. Jangan dekati salat, jangan dekati masjid, jangan dekati Al-Quran. Disuruh jauh-jauh karena dia sudah mengandung hadas besar. Dari itu dikatakan junub. Wa 'an asy-Syafi'i annahu qala innama summiya junuban minal mukhalatah. Ada riwayat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berkata sesungguhnya orang yang mengandung hadas besar itu disebut dengan junub minal mukhalatah, berasal dari makna mukhalatah, bercampur. Dan ini juga logis maknanya, sesuai dengan faktanya. Orang itu menjadi junub karena setelah bercampur dengan istrinya. Dari itu dikatakan junub. Ini dua makna kata junub yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kita tahu arti junub. Dan kata ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita. Afwan, saya lagi junub.
ngomong sama istri atau sama keluarga, saya lagi junub. Nah, maksudnya sedang jauh. Bahasa halus. Kita mengandung hadas besar karena tadinya sudah jima. Bab ini membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi dan perkara-perkara yang menyebabkan seorang menjadi junub dan adab-adabnya. Pada dasarnya ikhwah, bersuci dari junub adalah suatu hal yang wajib dan merupakan bagian syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan secara detail dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Wa in kuntum junuba fattahharu." Dan jika kalian junub, maka bersucilah kalian, mandilah kalian. Menunjukkan perkara ini bukan perkara remeh. Mengagungkannya berarti kita mengagungkan syariat Islam. Mempelajarinya dan mengamalkannya berarti kita menghidupkan syariat Islam, karena dia bagian dari perkara yang tertulis secara jelas di dalam Al-Quran. Sedangkan semua perkara yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis, dialah hakikat dari syiar Islam itu sendiri. Dan orang yang mengagungkan syiar Allah, dialah orang yang bertakwa. Itu Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa saja yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itulah amalan dari ketakwaan hati. Hadis pertama dalam bab ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'dhi turuqil Madinah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai Abu Hurairah di sebagian jalan yang ada di Madinah. Menjumpai di sini maksudnya secara bertepatan bertemu dengan Abu Hurairah. Rasulullah bertemu dengan Abu Hurairah di jalan yang ada di kota Madinah di zaman tersebut. Wa huwa junubun, dan beliau Abu Hurairah dalam keadaan junub. Qala, dan beliau berkata, "Fankhanastu minhu." Fankhanastu ini fi'il, jumlah fi'liyah, fi'il madhi. Tu adalah fa'ilnya. Masdarnya al-inkhinas. Inkhanasa yankhanisu inkhinas. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Kalimat ini antum bisa temukan di dalam surat An-Nas, dalam surat Al-Alaq, Al-Falaq. Al-Khannas. Ya, ini artinya al-inkhinas artinya al-inqibad war ruju'. Sudah mau maju kemudian pergi. Sudah mau menghadap tapi balik lagi pergi. Itu artiin inkhinas. Dalam Al-Quran, min syarril waswasil
Khannas, iya kan? Surat apa itu? Min syarril waswasil khannas. Itu kalimatnya khannas sama dengan ini. Inkhinas. Al-inqibat wal ruju'. Dari itu dalam sebuah hadis disebutkan fa idza dzukirallah khanas. Apabila disebut nama Allah, setan khanas, pergi, menjauh. Nah, ini maksud dari kalimat fan khanastu minhu. Ya, Abu Hurairah berkata, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan, begitu maju langsung pergi. Sungkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah enak gitu. Ya seperti antum bertemu dengan bos di jalan, udah enak sembunyi gitu. Antum pergi makan sebuah restoran, ada bos di situ, udah enak, pindah enak di sini. Itu namanya inkhanas tuh, inkhinas. Apa bahasa Indonesianya itu? Kabur. Kabur dulu itu. Nah, itu ceritanya seperti itu. Itu fan khanastu minhu. Fadhahabtu faghtasaltu. Saya balik, kabur, pergi, dan saya pergi mandi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Setelah mandi beliau balik lagi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi bersabda, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kamu tadi kemana Abu Hurairah? Nabi sudah lihat sebenarnya dia pergi. Kalau bahasa kita, ngapain kamu kabur gitu? Mau kemana? Abu Hurairah menjawab, kuntu junuban. Tadi saya junub ya Rasulullah. Fakarihtu an ujalisak, dan saya merasa tidak nyaman. Saya tidak ingin duduk bersamamu wa ana ala ghairi taharah, dalam keadaan saya sedang tidak suci. Jadi itu alasannya. Alasan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka dari sepenggal cerita ini diambil faedah oleh para ulama. Di antaranya adalah ta'zimu ahli al-fadli wal ilmi was salah wa mujalasatihim ala ahsanil hayat. Mengagungkan orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh, dan duduk bersama mereka dalam keadaan kondisi yang terbaik, kondisi yang baik, kondisi yang bagus, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan maqamnya. Yang kedua, diambil faedah adab dari cerita Abu Hurairah ini, dianjurkannya kita minta izin dalam suatu majelis sebelum kita pergi. Dari itu Nabi SAW tadi bertanya ke Abu Hurairah, kamu pergi kemana? Menunjukkan perbuatan inkhinas tadi itu bukanlah perbuatan yang terpuji. Itu Nabi menanyakannya dengan nada bertanya yang seolah menegur. Karena tanpa seizin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kepada Nabi, kalau
Dalam hubungan dalam kehidupan kita, hal seperti itu kan bisa jadi fitnah. Antum bertemu, antum bersing pergi, suudzon orang, loh kok dia pergi gitu, ya kan? Sama seperti antum duduk di kursi, kawan antum datang, antum langsung bangkit pergi. Kawanmu yang datang itu bertanya dalam hati, saya kenapa ya, bau atau gimana ya? Kan begitu. Dari itu baiknya dia minta izin, ini memberikan keterangan sebelum pergi. Ini adab yang diambil dari cerita ini. Tahan dulu beberapa detik atau menit, 2-3 menit ke kawan kita, ke orang tersebut, berikan dia sedikit informasi atas sikap kita yang ingin pergi karena tergesa-gesa, bukan karena hal yang lain, untuk menghilangkan curiga dan suudzon. Terlebih jika orang tersebut sebelumnya sudah punya latar belakang yang kurang baik dengan kita, itu kayaknya harus kita berikan keterangan ke dia supaya tidak menjadi masalah lebih besar. Kadang kan kalau orang tersinggung itu nggak ngelihat kan, orang tersinggung karena banyak masalahnya, di balik dia itu ada banyak masalah sehingga membuat dia banyak sering tersinggung. Masalah kejiwaan, masalah beban hidup barangkali banyak, dikit-dikit dia tersinggung. Maka kita ringankan bebannya. Afwan akhi, saya permisi dulu ya, saya ada urusan sebentar ke situ. Pasti beres itu. Tapi kalau diam nyelonong aja, astagfirullahaladzim, saya salah apa ya Pak? Padahal kawannya juga nggak berniat apa-apa. Nah, itulah buruknya syaitan kan, mengganggu, meniup, menggembosi, menjadikan orang suudzon. Hal sepele, hal yang sepele sekali itu bisa menjadi masalah besar dalam kehidupan. Di hadis ini terdapat juga keutamaan tersendiri untuk Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang sangat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak merasa nyaman, dia benci dirinya kalau seandainya hadir di sisi Nabi dalam keadaan tidak suci. Beliau sadar manzilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diamalkan oleh ulama setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana para ulama ahlus sunnah seperti Imam Malik, Imam Ahmad, mereka kalau membaca hadis Nabi, mereka selalu dalam keadaan yang bagus, pakaian yang bagus, wewangian yang harum, sudah dalam keadaan berwudu, untuk mengagungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menganggap seolah-olah ada Nabi di hadapan mereka, meskipun hanya sabdanya, sebagai bentuk ta'zim, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, subhanallah. Di sini ada dalil bahwasanya hal yang mengherankan boleh kita mengatakan subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terheran melihat perbuatan Abu Hurairah. Dia berkata subhanallah. Innal mu'min la yanjus. Sungguhnya orang beriman tidak najis. Innal mu'min la yanjus. Sungguhnya orang beriman tidak najis. Adapun secara fikih, hadis ini
dalil wajibnya orang yang junub itu mandi. Selain dalil dari ayat Al-Quran yang tadi kita baca, wa in kuntum junuba fattahharu, itu dalam Al-Quran, dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuba fattahharu, kalau kalian junub maka bersucilah. Adapun dalam hadis salah satunya ini Abu Hurairah pergi mandi setelah dia memberikan keterangan kalau dirinya itu junub, menunjukkan mandi itu wajib bagi orang yang junub, dan dialah satu-satunya yang bisa mengangkat junub itu sendiri dalam keadaan normal, yaitu mandi. Tidak boleh seorang menggantinya dengan tayamum atau dengan yang lainnya selama dalam kondisi yang normal, tidak ada uzur, maka wajib dia mandi. Hadis ini secara fikih menunjukkan, menjelaskan bahwasanya jasad manusia tidak najis. Maksudnya orang yang beriman, innal mu'min la yanjus. Orang yang junub tidak bisa menular junubnya. Ini salah satu makna dari hadis ini, innal mu'min la yanjus, orang yang beriman tidak najis, yakni tidak bisa menular junubnya. Innal mu'min la yanjus. Dipahami dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, berarti ada keyakinan hukum yang dipahami oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, selain dari alasan yang tadi yang disebutkan dalam hadis, bahwasanya beliau tidak bisa atau tidak nyaman rasanya di samping Nabi dalam keadaan junub. Yani mungkin ada anggapan bahwasanya kalau sudah junub bercampur dengan orang yang tidak junub, maka orang yang tidak junub menjadi junub. Seperti itu maknanya hadis ini jika diartikan innal mu'min la yanjus, orang yang beriman itu tidak menular najisnya atau junubnya. Dan itu yang sahih. Junub tidak menular. Boleh kita makan, boleh kita minum, namun dianjurkan kita untuk meringankan junub tersebut dengan berwudu sebelum makan dan minum jika ingin menunda mandinya. Lawanan dari sabda Nabi ini sallallahu alaihi wasallam adalah orang musyrik. Orang musyrik disebut oleh Allah Ta'ala dia najis. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya orang musyrik itu najis. Jumhur ulama tafsir menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan najis di sini adalah najis ma'nawi,
yakni najis ma'nawi, akidahnya, keyakinannya najis, kotor. Adapun orang beriman tidak najis, keyakinannya tidak kotor. Baik. Ini fawaid dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini jelas dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita lanjut ke hadis yang nomor 2. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, sebelum pindah ke hadis kedua ada yang ditanyakan? Ikhwah, silahkan. Paham sudah maksudnya hadis tadi? Diingat dan dicatat maksud dari hadis tadi. Ada yang ditanyakan, dipersilahkan sebelum lanjut ke hadis nomor 2. Kalau tidak ada kita lanjut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibundanya para kaum beriman. Qalat, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min al-janabati ghasala yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi dari junub, ghasala yadayhi, yang pertama beliau lakukan adalah mencuci kedua tangannya. Berarti ini yang dibahas sekarang oleh hadis ini adalah tata cara mandi junub, sifat mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghasala yadayhi, mencuci kedua tangannya. Dulu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi mandi dari air yang terdapat di bejana atau ember. Menggunakan air tersebut berarti menggunakan gayung. Maka amalan yang paling pertama dilakukan ialah mencuci kedua tangannya. Apakah ini berlaku juga di hari ini? Karena sekarang jarang orang pakai gayung, tapi pakai selang, shower. Masih berlaku. Disunnahkan sebelum yang paling pertama kita lakukan adalah mencuci kedua tangan. Thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian Nabi berwudu seperti wudu untuk salat. Ini urutannya, cuci tangan, kemudian wudu. Wudu untuk salat. Inilah salah satu wudu yang tidak ada manfaatnya. Maksudnya tidak bisa digunakan untuk ibadah. Kalau orang cuci tangan, kemudian wudu,
kemudian dia sholat, sah tidak sholatnya? Tidak sah, junubnya masih ada. Dia belum mandi, baru wudhu saja. Jadi wudhunya sia-sia secara zahir. Tapi ada tujuannya, dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Kita disuruh untuk ikuti saja. Tapi melihat dari fungsi manfaatnya tidak ada. Wong dia masih junub, wudhu, nggak bisa sholat, belum boleh ke masjid menurut ulama sampai dia mandi. Thumma ightasala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam barulah kemudian mulai mencuci anggota badan yang lainnya. Ini menunjukkan, kata ulama, anggota wudu itulah yang disunnahkan kita untuk mendahulukan untuk dicuci. Isyarah kepada hal itu. Berarti cuci tangan, kalau kita hendak wudu, wajah, tangan, kaki, seperti itu didahulukan untuk dikena oleh air. Ada lagi ulama hikmah yang mengatakan ini hikmahnya wudu ini untuk menghilangkan rasa dingin dan malas untuk mandi. Stimulus. Kan beda orang langsung nyebur sama kena air duluan. Antum junub pagi-pagi mau langsung kepala, kadang malas kan. Stimulus badan ini, kena air dulu sebagiannya. Maka untuk memandikannya ke bagian yang lebih banyak menjadi ringan. Itu hikmahnya. Maka ini kita ambil, kita amalkan sunnah ini. Kapan saja kita malas untuk mandi junub, ya wudhu saja dulu. Maka ringan untuk membasuh yang lainnya setelahnya. Dan sebagai faedah, tidak boleh seorang istri menolak suaminya jika dia punya hajat karena alasan malas mandi. La yajuz, tidak boleh. Kalau istri antum nolak karena malas mandi mas, hantam saja. Daripada antum sakit mental, sakit uring-uringan tidak jelas. Sudah menikah semua kan? Alhamdulillah. Berarti mengerti maksudnya. Kalau antum sudah berhasil merayu dia, bilang saja bisa tayamum. Tayamum aja nanti kamu, udah selesai udah. Begitu. Ini perkara penting untuk kemaslahatan seorang laki-laki di dalam mengarungi kehidupannya dan menjadi seorang suami dan mencari nafkah. Karena ada banyak masalah terjadi di keluarga, kalau ditelisik lebih dalam, kalau diteliti lebih dalam, penyebabnya karena itu ditolak sama istrinya. Tanya aja itu. Tapi kan malu orang ngomong. Malu orang ngomong bicara. Kalau urusan itu beres semuanya. Beres semuanya. Kalau itu tidak beres, yang lain bisa konslet. Bisa konslet. Meskipun tidak dibahasakan, tapi malu kan, sungkan untuk ngomong seperti itu. Tapi itulah. Dan ini yang berkata sebetulnya ulama. Ulama yang mengatakan hal itu. Dari itu perempuan diancam.
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Kalau dia enggan ketika dipanggil suaminya, malaikat melaknat dia sampai subuh. Ini menunjukkan perbuatan yang sangat buruk, sangat jelek. Dan itu salah satu bentuk cara syariat Islam melindungi laki-laki agar dia tetap sehat, agar dia tetap produktif, tidak sakit perasaannya, tidak sakit jiwanya. Thumma yukhallilu baina yaday sya'rahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam barulah kemudian yukhallil, menyelang-nyelangi dengan kedua tangannya rambutnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang nyebur kepala duluan itu tidak sunnah ternyata. Kan banyak orang mandi junub yang nyebur duluan ke kepalanya. Ini nomor sekian, nomor 3. Tangan dulu, kemudian anggota wudu atau dia wudu baru ke kepala. Ini faedahnya hadis ini. Yukhallil, yakni yukhallil itu ambilin air begini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mandinya irit air. Bukan kayak kita kan. Sudah 10 ember nih kepala enggak bersih-bersih itu rasanya. Saking terbiasanya boros. Nabi yukhallil supaya semua air itu merata masuk ke dalam akar-akar rambut. Karena ada satu riwayat mengatakan fi tahta kulli sya'ratin janabah. Di bawah setiap helai rambut itu ada janabah, ada junub. Artinya harus kena dengan air. Harus kena dengan air. Dan kena dengan air di sini maksudnya bukan banyak-banyak tadi itu. Yukhallil begini. Betul, Nabi bersabda hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam telah yakin. Dhanna ini ghalabatul dhann, maksudnya itu rasanya semuanya sudah kena oleh air. Rasa, jadi yang jadi pertimbangan rasa, keyakinan kita kayaknya udah kena nih semua air. Cukup. Itu cukup. Tidak harus diperdetil satu-satu dengan mikroskop. Wah, ini kena semua ini. Nah, ini maksudnya hadis ini, hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu. Ini penting sekali. Disebutkan seperti ini, Nabi sampai merasa sudah rata dengan air. Semua air sudah menyentuh kulit beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena air yang digunakan sedikit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan ghalabatul dhann, air sudah kena semua rata. Afadha alaihi al-ma' 3 marrat. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan air 3 kali di atas kepala beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mud gayung yang ada. Diselang-selangi, rasanya sudah air masuk semua, baru diambil air baru, tumpahkan 3 kali. Nah, itu cukup. Baru kemudian ghasala sa'ira jasadih, baru kemudian sisa badan yang belum dimandikan. Nampaknya seirit air ini, irit sekali, tidak banyak. Kalau kita mandi seperti ini di hari ini dikira mandi bebek. Lu mandi atau apa sih? Dibilang gitu. Kalau orang bodoh kan, dia nggak tahu. Maksudnya, ya inilah cara mandi yang efektif. Irit air kan sesuai dengan kebutuhan. Ini sifat mandi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu jelas. Antum bisa baca terjemahnya. Apa yang saya jelaskan tadi itu sebagai pembantu untuk memahami dari terjemahan tersebut yang antum lihat di buku itu.
Kemudian wa kanat taqulu, nah ini hadis lain tapi digabungkan jadi satu di sini. Wa kanat taqulu, dan Aisyah radhiyallahu anha juga pernah berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku dulu mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Mandi bareng. Naghtarifu minhu jami'an. Kami mengambil air dari satu bejana secara bersamaan. Nah, ini amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kerendah hatian beliau kepada istrinya. Yani disempatin waktunya untuk mandi bersama istrinya. Karena sebenarnya laki-laki udah malas. Kalau sudah sama istri kan malas kan. Mandi bareng, malas. Beda kalau dia pacaran atau dia berzina atau masih pertama gitu kan, sebulan 2 bulan masih oke lah dia mandi bareng sama istrinya. Sekarang udah punya anak, mandi bareng, habisin waktu aja katanya. Nggak mau antum, bikin repot aja katanya. Iya kan? Ya udah ngaku aja sih. Jadi ada hikmah yang diambil dari situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam rendah hati, beliau enggak apa-apalah. Untuk mengambil hati istrinya. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diamalkan oleh beliau kepada semua istrinya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang harus kita tiru. Perkara yang paling mesti kita tiru yaitu akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya masalah fikih yang perlu kita perhatikan, tapi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus wajib kita tiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Hadis Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu taala anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu' al-janabah. Yang ini sekarang datang dari istri Nabi yang lain riwayatnya, dari Maimunah bint Al-Harith. Kalau yang tadi dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Maimunah radhiyallahu taala anha, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lil janabah. Aku persiapkan, aku letakkan air. Wudu itu air untuk mandi. Air untuk mandi junub. Aku letakkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu, air untuk mandi junub. Di situ ada faedah.
perempuan, istri berkhidmat kepada suaminya. Dia siapkan untuk suaminya air, untuk mandi. Ini akhlaknya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak ini yang harus ditiru oleh semua kaum muslimah. Yang dimana sekarang perempuan akhir zaman sudah jadi perempuan milenial, perempuan sosmed, malas dia melayani suaminya. Boro-boro antum disiapkan air untuk mandi, teh saja nggak disiapkan. Beda perempuan sekarang dengan zaman dulu di generasi ibu kita, yang mereka hidup di zaman keterbatasan, yang dididik oleh orang tua dan lingkungan untuk hormat ke suaminya, sabar dengan suaminya, sampai dia nenek-nenek masih dia khidmat kepada suaminya. Didahulukan suaminya di rumah dari yang lain-lainnya, makanan, untuk mandi dan sebagainya. Ya, akhlak yang luar biasa yang pernah kita saksikan ada pada ibu-ibu zaman dulu, ibu-ibu yang masih di era kita, ibu-ibu kita. Kalau sekarang enggak, sibuk dia sama handphone, sibuk sama scroll itu. Jadi hidupnya perempuan sekarang hanya itu, scroll. Kuota scroll. Naudzubillah min dzalik. Dan sepertinya manusia pada umumnya dibentuk oleh penguasa uang di dunia ini untuk seperti itu. Disetting, udah bawa ke situ aja udah manusia ini semuanya. Dulu enggak terasa kan ada WhatsApp, biasa-biasa aja. Sekarang semua orang bergantung dengan WhatsApp. Enggak bisa antum kerja kalau enggak ada WhatsApp, ketinggalan kereta antum. Coba saja berani antum nggak punya WhatsApp, hidup sendiri antum bingung, kerjaan habis, itu habis semua. Semua di situ, hidup orang di situ sudah sekarang. Di Jabodetabek ini khususnya, dan di kota-kota besar lain. Dan itu menjadi penghalang dalam yang kita bicarakan tadi, hak-hak laki-laki tidak terpenuhi oleh istri-istrinya, tidak berkhidmat kepada suaminya. Padahal Maimunah ini bukan orang biasa. Semua istri Nabi itu memiliki latar belakang orang yang besar di zamannya, keturunannya. Kalau tidak salah Maimunah ini anak bangsawan kaya raya yang meninggal bapaknya setelah perang. Nabi yang mengambilnya sebagai istri daripada diambil orang lain. Demi apa? Supaya suku-suku yang ada di daerah itu masuk Islam. Perempuan dermawan, perempuan bermartabat, tapi setelah jadi istri berkhidmat kepada suaminya. Oh sekarang kan enggak, baru kerja di Indomaret aja istrinya udah gayanya kayak apa. Dia bilang mungkin suaminya enggak berguna dan begini. Nasallallahu alaihi. Perempuan kalau sudah merasa dirinya bisa mencari nafkah dan menutupi kebutuhannya sendiri, dia kurang beradab kepada suaminya. Sementara suami itu laki-laki menikah demi apa? Supaya dihormati. Iya kan? Supaya dia jadi raja. Kecuali laki-laki yang sudah jatuh martabatnya, kan ada juga yang seperti itu, tidak apa-apa jadi babu untuk istrinya. Naudzubillah min dzalik. Tidak mau yang seperti itu. Hancur hidup, hancur anak keturunan. Ar-rijal qawwam, laki-laki itu qawwam, pemimpin, yang meluruskan, yang mengarahkan, yang memberikan di keputusan. Bukan antum yang diberikan keputusan sama dia, antum yang memutuskan dia mau ngapain. Dan itu yang harus diperbaiki oleh laki-laki, menjadi seorang pemimpin, leader, untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Baik. Fa'akfa biyaminihi ala yasarihi marratain.
Nabi sallallahu alaihi wasallam menumpahkan dengan tangan kanannya air ke tangan kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali atau 3 kali. Ini menjelaskan hadis ini lebih rinci dari hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya tidak dengan rinci bagaimana Nabi mencuci tangan. Hadis Maimunah ini menjelaskan secara lebih detail bagaimana Nabi mencuci tangan ketika mandi junub. Tangan kanan ngambil air, ditumpahkan ke tangan kiri. Selama 2 kali atau 3 kali. Ini dalil bahwasanya secara zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pakai gayung, tapi langsung dengan tangan. Langsung dengan tangan. Tsumma ghasala farjahu. Setelah tangannya bersih baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kemaluannya. Ini tidak ada di hadis Aisyah tadi. Di sini lebih detail. Nabi mencuci kemaluannya. Berarti ini urutan lebih detail. Mencuci kemaluannya. Tsumma daraba yadahu bil ardi. Setelah mencuci kemaluannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk tangan ke tanah yang sudah ada di kamar mandi tersebut, awil haid atau tembok yang ada di situ, marratain. yakni untuk menghilangkan minyak-minyak yang melekat, lendir-lendir yang melekat di tangan karena sudah membersihkan kemaluan. Ini menunjukkan tidak ada sabun ketika itu. Dan ini menunjukkan sunnah pakai sabun sebagai pengganti dari tanah. Cuci tangan pakai sabun supaya menghilangkan lendir-lendir yang tadi kita gunakan untuk membersihkan tangan yang tadi kita gunakan bersihkan kemaluan. Marratain atau thalathan, 2 kali atau 3 kali. Maksudnya ini syak dalam riwayat. Maimunah mengatakan 2 atau mungkin 3 kali. Batasan jumlahnya 2 kali atau 3 kali. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tamat madha wastansyaqa, berkumur, istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi, dia mencuci wajahnya, kemudian mencuci kedua tangannya. Thumma afadha ala ra'sihi al-ma', baru kemudian menuangkan air ke atas kepalanya sallallahu alaihi wasallam. Baru thumma ghasala jasadah, mencuci badannya. Ini riwayat perincian dari yang sebelumnya. Tidak bertentangan dengan riwayat sebelumnya. Sebelumnya itu secara garis besar, yang ini lebih rinci. Jadi ingat, sunnah berkumur, sunnah untuk istinsyaq, yakni memasukkan, menghirup air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Thumma tanaha, kemudian Nabi tanaha, menjauh sedikit, pindah dari tempat tadi dia mandi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mandi di sini mengamalkan yang tadi, kemudian pindah tanaha. Di tempat yang baru ini ghasala rijlai, beliau mencuci kedua kakinya. Itulah penutup mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir mencuci kakinya. Fa'ataituhu bi khirqatin. Kemudian kata Maimunah, aku siapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam handuk, khirqah, semacam handuk. Falam yuridha, Nabi menolaknya, tidak berkehendak. Faja'ala yanfudul ma' bi yadihi, Nabi kemudian mengeringkan air-air yang di badannya dengan tangannya, seperti cara orang tua dulu kan, yang nggak punya handuk. Ternyata itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menolak handuk itu, Nabi dengan tangannya sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mandi kemudian dipeluk sama istrinya. Nah, ini riwayatnya sahih juga, tapi bukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Pada musim dingin kalau mandi junub, setelah mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya hangat badannya,
pelukan sama istrinya, dikelon dulu. Jadi ini bukan bercanda, ini hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Nabi seperti itu. Bisa antum amalkan, asalkan istri antum mau. Kalau dia mau. Kalau dingin, dialah selimut. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran, hunna libasun lakum wa antum libasul lahun. Taib. Sebelum pindah ke hadis berikutnya, ada yang ditanyakan, ikhwah? Hadis Maimunah. Naam. Pertanyaan dari wudunya dari si Nabi Muhammad itu, apakah wudunya satu selesai atau selesai terus setelah itu kaki, apa wudunya sampai ternyata baru tidak? Nah, beliau bertanya tentang hadis Aisyah tadi yang menyebutkan tentang wudu. Apakah wudunya sampai selesai atau tidak? Begitu. Miss Maimunah. Hadis Maimunah di sini tidak menyebutkan tentang wudu. Tidak disebutkan tentang wudu. Yang menyebutkan tentang wudu adalah hadis Aisyah. Tapi memang ada ulama yang mengartikan hadis Maimunah ini Nabi wudu sebenarnya, tapi tidak sampai selesai. Beliau mengakhirkan cuci kaki di bagian terakhir. Tapi pemahaman ini disangkal oleh ulama. Ini berarti Nabi wudu kalau begitu, bukan mandi begitu. Karena yang terakhir Nabi lakukan di sini cuci kaki. Tanaha, menjauh dan mencuci kedua kakinya. Yang benar adalah hadis Aisyah untuk menggabungkan keduanya. Dan itu pendapat jumhur ulama, wudu itu di awal. Hadis Maimunah tidak sedang menceritakan tentang wudu, tapi menceritakan tentang mandi dan bagian rincian-rinciannya. Rincian dari mandi, berkumur, kemudian istinsyak dan lain sebagainya. Itu juga dilakukan ketika mandi. Semua yang ada di badan kita harus kena oleh air. Dan itu cara yang paling efektif dengan cara berwudu. Kita perhatikan bagian pusar kita, bagian semuanya harus kena oleh air. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara berwudu tadi. Jadi itu maksudnya. Nah, Allahu a'lam. Ya, kenapa? Ya. Iya. Wudu dulu sampai selesai, sampai kaki juga. Oh, 3 kali ngambil air untuk kepala. Iya, 3 kali salasan untuk menggabungkan hadisnya. Selangi 3 kali, baru diguyur 3 kali lagi. Nah, itu cara yang sunnah. Kalau sekali tidak cukup, 3 kali untuk menggabungkan salasan atau marratain secara umum. Selang-selangi dengan air yang sedikit supaya rata. Nanti baru terakhir 3 kali. Ini kalau kita mandi pakai gayung ya. Nah.
mengakhirkan mandi. Maksud antum ya, dia wudu dulu di rumah, mandinya di musasi begitu. Nggak harus tertib, boleh dicicil, boleh kata ulama. Dicicil boleh. Misalnya di rumah dia hanya wudu dan niat wudu, kemudian dia basuh kepalanya pakai sampo, nanti sisanya di musasi leher sampai bawah, boleh kata ulama. Bisa kata ulama. Mungkin dia malu sama kawannya atau gimana, sampuan dulu dah di rumah. Nggak ada sampo di musasi, boleh. Tidak ada keharusan untuk seperti wudu yang harus berkesinambungan. Boleh kata ulama, tidak ada masalah. Ini dibahas oleh ulama ketika masalah musim dingin. Musim dingin di Timur Tengah misalnya sangat dingin sekali. Dia junub misalnya di malam hari, subuh pasti malas mandi, apalagi cuci kepala kan, cicil. Sebelum tidur yang dia basuh hanya rambut saja, nyampu dulu sebelum tidur, besok badan saja. Sah kata ulama. Sebagian mengatakan sah mencicil mandinya. Ini masalah fikih, tapi ya masalah fikih yang seperti itu untuk memudahkan. Barakallahu fiik. Naam. Apa? Membaca doa terus saat wudu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika mandi junub tidak disunahkan. Enggak ada hadisnya seperti itu. Nah. Yang kedua, setelah mandi junub, kemudian misalnya apakah harus wudu lagi? Kalau sudah mandi junub tidak perlu wudu lagi. Dengan catatan selesai dia mandi itu sudah ambil handuk, sudah ambil baju, dia tidak kentut lagi di situ. Kalau kentut lagi setelah pakai baju, pakai handuk, ya wudu lagi. Termasuk kencing. Kalau dia dalam ketika mandi itu dia kencing, dia semuanya, kemudian dia tutup mandinya dengan cuci kaki, udah tidak perlu lagi wudu. Sudah beres semuanya. Itu yang sunnah. Karena hadas besar mengangkat hadas kecil. Tapi kalau antum ragu, di akhir mandi junub antum kencing lagi, dan tadi sudah dalam hati mengatakan saya sudah selesai mandi, sudah selesai mandi saya, antum kencing, terus datang wudu lagi, tidak ya, wudu lagi, karena berarti antum kencing di luar mandi. Tapi kalau sebelum selesai mandi dalam hati antum kencing, antum semuanya dalam masa proses mandi, setelahnya itu antum tidak perlu lagi berwudu, sudah cukup dengan mandi tersebut. Hadas besar terangkat, maka otomatis hadas kecil juga terangkat. Nah, barakallahu fiik. Dari itu kemudian kita dianjurkan ikuti cara Nabi, cuci kemaluan dulu. Artinya kan di situ ada perkara-perkara yang tidak disebut dengan detil, kencing kita semuanya, baru kita mandi. Dan jangan lama-lama, nanti ingin kencing lagi. Ya kan Nabi sebentar mandinya, tadi itu hadisnya sebentar. Basah ini, basah itu, ya sudah terangkat hadas besar, langsung sholat. Kalau mandi antum 10 menit, 15 menit, ya kencing lagi, wudu lagi. Nah, barakallahu fiik. Naam. Yang jelas ulama mengatakan tidak disunnahkan menyerap air dengan handuk. Menyerap air suci, air yang sudah kita pakai untuk mandi junub itu kan air suci, air bertaharah tadi yang masih nempel di badan kita.
Tidak disunnahkan untuk diserap dengan handuk. Tidak disunnahkan kata ulama berdasarkan hadis ini. Masalahnya adalah kalau orang pakai handuk makruh atau tidak. Nah, ini yang menjadi masalah. Ada ulama yang mengatakan makruh karena Nabi menolaknya, dan ulama mengatakan boleh hukumnya. Nabi hanya menolak perbuatan Nabi semata, tidak bisa menjadi dalil sesuatu itu makruh begitu. Tapi kalau ulama yang mentaklil, taklil artinya memberikan pandangan ada sebab di balik perbuatan itu, mereka mengatakan makruh karena air yang dipakai untuk bersuci tadi yang masih nempel di badan berkah, ada keberkahan. Menghilangkannya dengan handuk berarti menghilangkan keberkahan, maka jadi makruh. Seperti itu. Tapi sekarang kan kita terbentur dengan banyak aturan ya. Kalau antum mandi nggak pakai handuk, baju antum yang bagus langsung basah kan semuanya. Berarti tidak rapi, antum jalan masih basah itu bajunya gitu. Apalagi bagian kepala. Ini kan masuk bagian kepala juga. Nabi tidak pakai handuk di kepalanya begini-begini kayak antum, enggak. Biarin. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Nabi itu keluar salat jamaah, air itu masih netes di rambutnya. Sahabat melihat, oh Nabi mandi junub. Di situ ada faedah. Ditahu junub itu bukan aib. Orang Indonesia memang aneh kadang. Ditahu junub aja dia malu, padahal istrinya sendiri. Dah enak katanya, apalagi kalau rumah mertua ya sudah. Malu setengah mati dia tahu junub. Ngapain malu? Wong itu istrimu, halal. Junub itu kan ibadah juga. Beda-beda standar memang. Orang kita itu agak berlebihan dalam masalah itu sepertinya. Di hadis disebutkan kalau Nabi keluar salat jamaah masih yaktur, masih menetes rambut di kepalanya. Sahabat tahu Nabi junub. Tidak ada masalah. Di kita beda memang. Sampai di kita itu saking anehnya, ada orang meninggal dunia istrinya, belum 40 hari dia menikah lagi itu suami, diomongin satu kampung tuh. Genit tuh bapak tuh katanya. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kok begitu ya masyarakat kita ya? Padahal Imam Ahmad bin Hanbal pagi hari istrinya meninggal dunia, sorenya menikah. Entah bagaimana nasib Imam Ahmad kalau ada di Indonesia. Jadi gosip itu setega ya, itu gini ya. Ini nih budaya apa namanya ini? Budaya yang agak hulu, agak berlebihan yang menjadikan kita jadi ya seperti itulah. Terikat dengan hal yang mestinya kita tidak terikat di situ. Seperti itu. Nah. Nah. Ya, ini sebetulnya dia Nabi mengambil ayat dari ada nah, itu apa benar saja bahwa itu tidak boleh menurunkan dalam satu riwayat disebutkan ditumpahkan ke tangan. Begini, ditumpahkan ke tangan sedikit. Tidak mungkin Nabi langsung masukkan ke situ, tidak. Jadi maksudnya untuk menggabungkan semua riwayat yang ada di situ, tangan Nabi SAW sudah terlebih dahulu tercuci yang bagian kanannya, baru kemudian diambil dengan bagian yang kanan. Nah, wallahu a'lam. Jadi ini riwayat tentang mandinya Nabi ini banyak sebenarnya ikhwah. Tapi ini yang dipilih oleh penulis Umdatul Ahkam karena itu yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada banyak riwayat dalam Sunan Tirmidzi, Abu Dawud yang menjelaskan lebih rinci tata cara dan masalahnya. Tapi di antara yang paling rinci itu adalah hadis Maimunah yang tadi. Naam.
Taib. Hadis berikutnya, hadis nomor berapa? Nomor 4 ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala ya Rasulullah ayarqudu ahaduna wa huwa junub qala na'am idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junub. Dari Abdullah bin Umar, ini Abdullah anaknya Umar. Sungguhnya Umar bin Khattab berkata, ini riwayat anak dari bapak. Dari riwayat anak dari bapak. Bapak adalah Umar, Abdullah adalah putranya. Beliau berkata, Umar bin Khattab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junub? Apakah boleh kami ini, seorang dari kami ini tidur dalam keadaan junub? Qala na'am. Nabi menjawab iya. Idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junub. Ia boleh apabila seorang dari kalian telah berwudu, maka tidurlah meskipun dalam keadaan junub. Hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan seseorang untuk berwudu dulu sebelum dia tidur bila dalam keadaan junub. Dalam riwayat yang lain yang sahih juga disebutkan, tawadda waghsil dzakaraka thumma nam. Berwudulah kemudian cuci kemaluanmu, barulah kemudian kamu tidur. Ini menunjukkan bahwasanya sangat ditekankannya bagi seorang yang junub jika ingin tidur agar berwudu terlebih dahulu. Bagaimana hukumnya? Sunnah kata ulama, tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib. Meskipun ada ulama tentunya yang mengatakan wajib, karena Nabi bersabda dalam bentuk perintah, sementara perintah hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Tapi yang sahih hukumnya sunnah. Taib, ikhwah, hadis ini menunjukkan berarti bagian dari adab orang yang junub itu sebelum tidur dia mandi terlebih dahulu, dia berwudu terlebih dahulu. Dan ini menunjukkan bahwa waktu berjima rata-rata yang ada dalam hadis berarti sebelum tidur, malam. Kan begitu pertanyaannya. Karena kalimat yarqud itu untuk malam. Untuk malam. Dan ini juga salah satu wudu yang sama dengan wudu sebelum mandi junub tadi itu, yang manfaatnya tidak bisa digunakan untuk ibadah, tidak bisa untuk sholat wudu tersebut karena dia masih junub, hanya saja untuk meringankan. Karena malaikat, kata sebagian ulama, tidak dekat kepada anak Adam kalau dalam keadaan junub, maka wudu meringankannya. Dan ini menunjukkan hadis ini boleh orang menunda mandi junub. Tidak harus langsung, boleh ditunda. Dari itu Umar bertanya, boleh tidak kami tidur dalam keadaan junub? Artinya tidak mandi junub dulu. Nabi menjawab boleh, tapi disuruh berwudu. Jelas menunjukkan boleh ditunda. Boleh ditunda. Tapi jika seseorang merasa yakin tidak bisa mandi nanti di tempat tujuannya, maka wajib dia mandi terlebih dahulu. Ini dia tahu dirinya banyak urusan, tapi dia ingin tunda mandi junub, dan dia yakin akan sangat
mendapatkan kesulitan di tempat tersebut kalau tidak mandi langsung, maka di situ dia harus mencari jalan kehati-hatian. Jangan dia menunda mandi, langsung mandi. Langsung mandi supaya lebih aman, supaya nanti dia beribadah kepada Allah dengan ringan dan mudah dia untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kadang banyak terjadi kasus orang lupa mandi. Diingetin sama dirinya sendiri, kadang diingetin sama kawannya, diingetin sama istrinya, "Weh, junub. Sudah sholat aja antum lupa, dari pagi udah kumpul sama istri." Itu akibat nunda mandi. Boleh hukumnya, tapi ingat-ingat kalau seandainya akan luput karena perjalanan atau hal lain, dahulukan saja mandi. Hadis berikutnya, yakni hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datanglah perempuan bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini istri dari Abu Talhah. Datang kepada siapa? Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat? Ya Rasulullah, sungguhnya Allah tidak melarang mengungkapkan perkara yang Allah tidak malu dari perkara yang hak. Yani maksudnya memberikan muqaddimah, pendahuluan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pertanyaan yang ingin dia sampaikan. Yani maksudnya berarti pertanyaan yang ingin disampaikan oleh perempuan ini, Ummu Sulaim, sebenarnya kalau di luar konteks pertanyaan malu untuk dibahas. Dari itu beliau berikan pendahuluan, muqaddimah, sebagai isyarat bahwa pertanyaan saya ini bukan karena sia-sia atau menghilangkan adab, karena melanggar norma yang semestinya tidak diungkapkan, malu gitu. Dari itu beliau memberikan muqaddimah, innallaha la yastahi minal haq. Tentu ini adab dalam berbicara, dalam menyampaikan, agar tuduhan itu tidak sampai kepada diri kita. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Apakah wajib atas perempuan mandi apabila dia mimpi? Apabila dia mimpi. Nah, ini kan malu untuk ditanyakan oleh perempuan. Biasanya kan mimpi itu oleh laki-laki. Perempuan tidak mimpi, jarang mimpi, tapi bisa mimpi. Dan Nabi bersabda menjawab, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, dia juga wajib mandi, tapi dengan syarat dia melihat air maninya keluar. Idza ra'atil ma, apabila air maninya keluar. Hadis ini ikhwah dalil bahwasanya apabila laki-laki bermimpi dan keluar air maninya, wajib dia mandi junub. Wajib dia mandi junub. Dan menunjukkan bahwa sekedar mimpi saja, mimpi basah tapi tidak keluar mani, berarti tidak wajib mandi junub. Dan hadis ini menunjukkan bahwa perempuan bisa bermimpi dan hukumnya sama dengan lelaki dalam masalah ini. Nah, ini fawaid yang ada dalam hadis Ummu Sulaim atau Ummu Salamah radhiyallahu taala
anha. Nah ini kok udah habis-habis ini. Berapa hadis lagi? Selesai bab mandi. Oh masih ada berapa hadis? Tampaknya sampai di sini kajian kita ikhwah. Lebih dari 1 jam, fokus sudah hilang. Kalau pengajian berat, sampai di sini dulu, sampai hadis Ummu Salamah. Berikutnya nanti insyaallah taala kita lanjutkan lagi. Ditandai ya ikhwah supaya tidak lupa. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup majelis? Apa hikmahnya ikhwah disuruh mandi junub? Nah ini yang perlu dipikirkan. Karena mandi junub ini adalah syariat yang hanya ada dalam Islam. Agama-agama lain pun tidak dibahas. Disebutkan oleh banyak ulama hikmah-hikmah, dan dikatakan ini hikmah yang zahir, yang nampak. Laki-laki kalau sudah berhubungan dengan istrinya, ya tentu banyak hal-hal yang kotor menempel di badannya, keringatnya dan sebagainya. Kemudian ada spermanya yang telah keluar, yang juga memiliki pengaruh kepada peredaran darah. Kemudian menjadikan laki-laki menjadi futur, badannya jadi futur jadi lemas, jadi berkurang tenaganya. Nah untuk menyegarkan dia kembali disuruh mandi. Nah, itu hikmahnya, disuruh mandi. Hatta walaupun berzina disuruh mandi. Ini disebut oleh ulama. Bagaimana hukumnya orang mandi junub dari zina? Ya tetap wajib. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun dia berzina, dia tetap wajib mandi junub. Nah, itu fawaid dan faedah. Itu hikmah dari disuruh kita mandi junub. Tidak cukup hanya wudu, disuruh mandi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disuruh mandi berarti sesuatu yang sangat detil. Bagaimana syariat Islam mengajarkan kebersihan dan kesehatan fisik dan roh manusia itu sendiri. Badan kita ini meskipun dia dari tanah, tapi kan ada roh di dalamnya. Roh ini juga bisa, kesehatannya jiwa kita, roh kita ini bisa dipengaruhi oleh benda-benda yang ada di sekitar kita, oleh alam sekitar kita. Mandi itu menjadikan roh kita menjadi lebih segar, lebih lebih sehat kembali, lebih plong lagi. Dan disebut oleh para atibba juga, oleh dokter-dokter, bahwa salah satu cara untuk menyegarkan roh dan jiwa itu ialah dengan menyatu dengan alam. Terapi untuk sembuh dari stres itu adalah menyatu dengan alam, seperti berenang, nginep, bertenda dan sebagainya. Itu menyatu dengan alam. Apalagi antum yang jadi karyawan, setiap hari bersahabat dengan besi. Itu alam juga sih, tapi beda alam gitu ya. Sangat dianjurkan antum untuk menyegarkan diri supaya jiwa menjadi fresh. Jadi penting itu.
Antum buat sama teman-teman kemah misalnya, sehari semalam udah fresh, mandi, nyebur di air terjun, balik-balik udah senang kan. Dan itu nikmat bagi orang-orang beriman. Orang-orang beriman, orang-orang yang diberikan hidayah sunnah. Nikmat orang-orang yang diberikan kecukupan, yang tidak berlebihan hartanya. Kalau orang berlebihan hartanya, biasanya dia tidak bisa nikmati hartanya. Biasanya, antum perhatikan saja. Banyak hartanya dia nggak bisa nikmati. Dia sibuk ngitung terus itu. Ngitung. Jangan tertipu daya oleh permainan orang-orang di sosmed. No, lihat no, orang kaya tapi sederhana. Bukan sederhana, dia tuh nggak bisa nikmati hartanya. Pemborong katanya, makan di warteg. Rugi dia. Azab dari Allah itu. Kaya raya, bajunya cuma kaos oblong. Buat apa? Ya harta itu untuk dinikmati. Bukan untuk dihitung-hitung aja, ya buat apa? Mana manfaatnya? Jadi ya santai saja gitu. Ada uang, jalan-jalan. Nggak ada ya sabar. Jangan bikin repot hidup itu. Penting sehat. Penting sehat. Itu paling penting, sehat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.